Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-227. Sultan memimpin pasukan besar gabungan Kompeni Jawa menuju Simo. Sultan memerintahkan kepada para bupati untuk menjemput Mayor Istimolor. Tetapi yang dijemput keburu datang. Mayor Dongkel dihampiri lalu keduanya bersalaman. Setelah Istimolor masuk dan duduk nyaman, segera mengaturkan surat dari Gubernur Semarang. Sultan segera membuka surat dan membacanya. Isi suratnya sebagai berikut. Salam saya yang banyak untuk Sultan. Adapun perkara musuh, atas perintah Gubernur Jenderal di segala tempat, dimanapun berada, jangankan pesisir, walau sampai ke Cirebon, Banten, atau Betawi, dan semua masih wilayah Jawa, Sultan pasti dimintai tanggung jawab. Karena sudah sanggup memusnahkan musuh, maka tak boleh menghindar. Kompeni hanya sekedar membantu saja. Segala siasat perang yang akan diterapkan gubernur telah pasrah. Tamat isi surat. Sultan segera memerintahkan kepada Adipati Danurejo dan semua punggawa untuk bersiap berangkat dari Ngumbul Tinatap guna mengejar musuh yang sekarang berada di Demak. Sudah sepakat strategi yang akan diterapkan. Orang Madura meminta ditempatkan sebagai pasukan garis depan. Bagian dada yang biasa ditempati Sultan kini ditempati orang Madura. Sultan suka dan setuju. Kompeni menurut saja. Istimolor minta pamit kembali ke markasnya. Malam hari tak diceritakan. Paginya pasukan besar segera berangkat. Di tempat lain, Pangeran Mangkunagara yang berada di Demak sudah mendatangi Bupati Demak. Rumahnya dibakar. Lalu Pangeran berbaris di Kadilangu. Seseorang prajurit memberitahu bahwa musuh mengejar. Sultan membawa pasukan Madura dan bermarkas di desa Rebu. Pasukannya sungguh banyak, mengalir seperti gelombang lautan. Menurut kabar, pasukan Madura berjumlah 3.000. Pangeran Mangkunagara gugup dan segera mengundang pasukan untuk menyingkir. Dalam hati Pangeran merasa kecapean karena tidak sempat istirahat. Namun penyesalannya terlambat. Pasukan segera berangkat dari Kadilangu menuju arah tenggara. Perjalanan mereka dalam sehari mencapai desa Rowo. Sultan terus mengejar dan telah sampai di desa Tambak Beras. Sultan memerintahkan kepada Mayor Istimolor dan Adipati Mangkuprojo untuk mendahului berangkat ke arah timur laut. Lalu disuruh berbelok ke selatan. Setelah sampai di timur lalu berbeloklah ke arah barat daya, karena musuh arahnya di barat daya. Mayor Istimolor segera berangkat ke timur laut, lalu sesuai perintah Sultan berbelok ke selatan dan menuju arah barat daya. Pangeran Mangkunagara yang berbaris di Rowo telah mendengar bahwa musuh berada di timur. Pangeran merasa gugup karena posisinya telah dijepit dua pasukan besar. Pangeran segera menggerakkan pasukan ke selatan. Sesampai di Gunung Kendeng berbelok ke barat menyusuri Gunung Sugih Manik, lalu berhenti. Pasukan Mataram di bawah pimpinan Sultan mengikuti pasukan Surakarta. Sultan berada di utara berbaris menghadap ke selatan. Pasukan Surakarta berada di timur menghadap ke barat. Pasukan Madura berada di depan mengejar pasukan Mangkunagaran. Banyak bagian ekor pasukan Mangkunagaran yang tertangkap orang Madura. Beberapa wanita dijarah oleh pasukan Madura dan diboyong ke barisan. Musuh yang merasa kehilangan istri berbalik hendak mengamuk, tetapi segera ditahan rekanya ketika terlihat pasukan musuh yang sangat besar. Sultan lalu berhenti di desa Pulo. Musuh tergesa-gesa bergerak. Pasukan darat musuh pontang-panting menyedihkan.
Sultan memanggil Isti Molor dan Adipati Mangkuprojo. Sultan berkata, "Musuh terlihat bergerak cepat. Aku memperkirakan mereka akan ke Kedu atau juga bisa ke mancanegara timur. Sebaiknya kita berebut cepat. Engkau Isti Molor dan Mangkuprojo bergeraklah ke barat untuk mencegat mereka di Tingkir atau Kali Dendu. Itu jalan menuju ke barat. Kalau akan ke timur pasti lewat Gundang Rawing atau Pakajangan. Dua anakku Panji sekalian, engkau kembalilah ke Loji Papelan di Madiun. Aku khawatir musuh akan ke sana." Raden Panji Kartosari dan Raden Panji Kartoyudo berkata sambil menyembah, "Kalau boleh tidak ingin berpisah dengan Paduka Raja." Sultan berkata, "Anakku, jangan susah hatimu. Sudah menjadi laku seorang prajurit harus memakai strategi. Adapun kalau kelak sudah pasti dipajang, engkau berdua aku panggil kembali." Dua Panji Madura sudah diberi hadiah uang keton masing-masing 100 rial. Mantri Madiun Mangkujoyo segera dipanggil dan diberi pesan. Sultan berpesan kepada Mangkujoyo, "Berhati-hatilah engkau menjaga kedua anakku. Besok kalau aku panggil, jangan berganti orang. Hanya engkau saja Mangkujoyo yang menjadi pendamping mereka." Dua Raden Panji menyambung, "Benar, bapak ini yang cocok dengan watak saya. Si bapak Mangkujoyo kalau diganti saya bingung." Segera mereka berangkat bersamaan. Isti Molor dan Adipati Mangkuprojo ke barat, dua Raden Panji Madura ke timur. Adapun Sultan terus mengejar ke selatan kemanapun arah musuh bergerak. Perjalanan Sultan sudah sampai di Gagatan dan berhenti semalam. Pada pukul 3 pagi, Pangeran Mangkunagara berangkat. Tetapi pasukannya berpececeran karena belum semuanya siap. Sultan menyusul berangkat pukul 6 pagi. Pukul 10, Pangeran Mangkunagara sampai di Simo dan berhenti untuk makan rujak. Perasaannya musuh masih jauh karena berangkatnya mendahului di waktu pagi buta. Tetapi belum sempat makan rujak, mendadak Kudonowarso melapor bahwa musuh datang. Pangulan menoleh ke utara. Tampak 4 bendera musuh mendekat. Bendera Genirogo dan Wulung Ketek. Pangeran bertanya, "Itu ciri-ciri bendera siapa?" Kudonowarso menjawab, "Bendera Ronggo dan Kartonadi. Si Ronggo berbendera Genirogo dan Kartonadi berbendera Wulung Ketek." Pangeran naik kuda dan berseru, "Ayo Kudonowarso, umumkan kepada pasukan untuk mundur dengan menyeberang ke selatan. Kita hadapi dari seberang sungai." Pasukan Mangkunagaran kembali menyeberang dan menunggu di selatan sungai. Pasukan garis depan memberitahu bahwa Sultan menunggu di seberang sungai. Sultan memerintahkan kepada Kumpeni agar bagian dada dipimpin Danurejo. Pangeran Notokusumo diperintahkan menempati sayap kiri bersama 4 bupati. Pangeran Pakuningrat menempati sayap kanan bersama 3 punggawa yang bergabung dengan Adipati Danurejo, 4 bupati dan para mantri pamajekan. Pasukan depan sudah saling bertempur. Ronggo Prawirodirjo dan Kartonadi sudah bertempur darat. Pangeran Notokusumo tak mau perang darat. Bersama prajuritnya masih berada di atas kuda. Sultan mengirim gandek untuk memerintahkan kepada Pangeran Notokusumo agar melakukan perang darat. Tetapi Pangeran Notokusumo tak bergerak. Sultan turun sendiri menegur, "Mengapa Dinda tak mau perang darat?" Pangeran Notokusumo tangan kirinya memegang tombak, tangan kanan menarik keris dan tombaknya dipotong dengan keris hingga tinggal panjang sedepak. Pangeran Notokusumo kemudian menjawab, "Mosok harus perang darat, mentang-mentang naik kuda dianggap tak teliti. Apa bukan prajurit pemberani si Supomo ini?" Sultan kemudian mengalah, "Ya sudah Dinda, aku imbangi dengan perang kuda. Tetapi hanya aku dan engkau.
Aku membawa 80 prajurit berkuda dari prajurit Ketanggung. Adapun Suronoto berperang darat bersama Kumpeni. Sultan bergerak ke sayap kanan. Di belakang Patih Danurjo diperintahkan untuk memasang gelar menyamar. Mayor Dongkel diperintahkan membawa 2 dragonder. Kapten Jakue dan Kapten Beiman ditinggal untuk memimpin pasukan Kumpeni.